Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas akhir pemrograman mobile dengan topik aplikasi pencarian dan pendaftaran rumah sakit di Kota Palu dengan memanfaatkan teknologi local based service. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Viola Resta dengan NIM 1818002 dari kelas A, dan rekan saya. Dan perkenalkan saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 180001801, kelas A. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan materi yang pertama. Kepada rekan saya, Muhammad Aldi Saputra, saya persilakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aldi Saputra, NIM 021. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan terkait tugas proyek akhir kami, pemrograman mobile. Di sini kami mengambil studi kasus pencarian rumah sakit gitu ya, aplikasi pencarian rumah sakit terdekat di Kota Palu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait codingan dan juga hasil implementasi untuk bagian saya ya, untuk apa? Untuk job desk saya, di mana di sini job desk saya adalah yang pertama adalah merancang dan membuat database-nya, kemudian membangun sistem login dan registrasi. Selanjutnya adalah membuat halaman awal, membuat halaman menu, dan juga membuat fitur about serta membuat fitur lokasi terdekat untuk Google Maps-nya gitu ya. Nah, untuk fitur menu lokasi terdekat. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan kepada teman-teman tampilan awal, halaman awal dari aplikasi kami itu seperti ini. Ini adalah halaman awalnya. Seperti biasa kami di sini menggunakan image view, terus yang ini adalah yang teks-teks ini kita menggunakan text view. Di sini kita menggunakan layoutnya relatif ya. Terus kemudian di sini ada button satu, yaitu ID button login. Nanti ketika button ini diklik, nanti dia bakalan masuk ke halaman login seperti itu. Nah, kemudian ada lagi registrasi. Ini juga kita buat dengan menggunakan text view. Di sini kita kasih ID-nya regis ya, yang tadi kan login. Nah, nanti ID ini nanti bakal kita ambil ke Java-nya seperti itu. Nah, adapun di Java-nya sendiri, ini adalah tampilan Java-nya. Nah, untuk onCreate sendiri di sini kita membuat sebuah siklus onCreate, activity onCreate. Jadi nanti ketika awal app Java diklik, masuk nanti dia bakalan ngeset content view-nya ke activity awal app yang ini. Seperti itu. Kemudian tadi ada button login. Nah, ini kita ambil ID-nya dari login di layout sebelumnya. Ini juga dengan registrasi kita ambil di regis gitu ya. Nah, dari yang ini ya, regis, ID regis. Nah, terus nanti ketika login kita set on click. Jadi ketika nanti login diklik, nanti dia bakalan ke intent atau berpindah activity. Jadi kita gunain intent untuk berpindah activity. Jadi kita gunain intent, new intent, dari awal app akan berpindah ke masuk.class. Nah, masuk.class ini adalah halaman login. Kemudian begitu juga dengan registernya. Registernya ketika nanti diklik registrasi, nanti dia bakalan dari awal app bakal berpindah ke activity registrasi.class seperti itu. Nah, untuk sebelumnya karena kita ingin membuat database gitu ya. Jadi kita harus buat dulu yang namanya database helper di Java-nya. Nah, dalam database helper ini nanti isinya adalah pengelolaan dari database yang ingin kita buat. Nah, pada aplikasi ini kita menggunakan fitur database SQLite yang memang udah ada di Android Studio. Jadi ini database yang memang sudah disediakan oleh Android Studio. Kita menggunakan database ini, di mana untuk database-nya sendiri ada beberapa tabel yang akan kita buat gitu ya. Nah, database helper ini berfungsi untuk penghubung antara layout dan juga dia punya Java-nya. Jadi nanti dalam database helper inilah pusat dari database-nya. Jadi kita mau ngambil datanya harus memanggil database helper kayak gitu ya. Nah, di database helper.java ini kita akan membuat ada 4 tabel. Yang pertama adalah tabel session, kedua adalah tabel user untuk
user untuk login. Kemudian ada tabel data room kit. Data room kit ini kita pakai untuk mendata data-data rumah sakit gitu ya. Kemudian ada tabel data daftar rumah sakit, ini untuk proses daftar gitu ya untuk pasien. Nah, untuk session itu kita kasih atributnya ID dan juga login. Kalau tabel user itu ID, username, password. Kalau data rumah sakit itu ada ID, nama rumah sakit, alamat, telepon, fasilitas, dan jenis rumah sakit. Kalau data daftar rumah sakit itu ada ID, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, dan tujuan polinya mau kemana gitu ya. Nah, di sini kita udah menginsertkan manual pertama kali untuk usernya, untuk login ada Aldi dengan passwordnya adalah 12345 gitu ya. Kemudian juga di sini ada insert juga manual sama. Ini kita menginsertkan manual data-data rumah sakit yang memang tersedia di Kota Palu seperti itu. Dari RSU sampai RSKI dan RSJ-nya. Kemudian kita juga menginsertkan data daftar untuk manual. Untuk data pertama itu adalah data rumah sakit ya, data rumah sakit. Nah, kemudian dalam database helper ini juga kita membuat beberapa fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi on upgrade. Ini jadi untuk on upgrade-nya jadi ini kita matikan aja. Jadi ini tadi awalnya adalah drop table if ini ketika nanti dijalankan lagi kembali aplikasinya, kita mau hapus database sebelumnya apa enggak. Nah, makanya karena kita tidak mau menghapus database-nya, ya udah kita jadiin komentar aja gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi check session. Nah, check session ini digunakan fungsi untuk mengecek session dari loginnya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi fungsi untuk upgrade session. Jadi nanti awalnya kan sessionnya itu 0 ya. 0, kosong. Value-nya 1 gitu. Nanti kita bisa ubah upgrade jadi ada, udah nggak kosong lagi kayak gitu. Nah, itu fungsinya untuk upgrade session. Kemudian untuk insert user ini adalah fungsi untuk menambahkan data user di registrasi seperti itu. Nanti kita bakal manggil fungsi ini di registrasi nanti. Kemudian untuk public boolean check login ini adalah untuk fungsi mengecek login. Kalau memang di database-nya datanya didapat, username-nya dapat, password-nya dapat, dan ada dalam database, nanti dia bakalan ke return true dan dia bakal berhasil loginnya gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke halaman login. Halaman loginnya itu seperti ini tampilannya. Sama seperti biasa kita gunain edit text untuk username dan passwordnya dengan ID-nya edit text password dan edit text username. Kemudian kita buat loginnya button login dengan btn login. Nah, untuk codingannya, untuk Java codingannya itu seperti ini. Nanti yang paling penting adalah kita ngambil dulu ID dari layout yang di username dan passwordnya, kemudian kita tampung ke dalam variabel. Nah, nanti ketika btn login, nanti ketika button loginnya nanti diklik, nanti dia bakalan ngebaca nih. Nah, di sini kita mendeklarasikan stringnya dulu ya, username-nya. Jadi kita ambil dari variabel yang sebelumnya, terus kita ambil teksnya, kita tampung ke dalam username juga dengan passwordnya. Nah, di sini ada kondisi ketika str username-nya sama dengan 0, panjangnya sama dengan 0, dan passwordnya sama dengan 0, berarti kan nggak ada yang dimasukin tuh datanya karena nggak ada ya, karena 0, maka harus ada keterangan, ada notifikasi, masukkan username dan password, seperti itu. Selain itu, jika ada isiannya, dia bakal ngecek nih ke db check login. Nah, db ini diambil dari yang di atas ini. Kita buat database helper, kita panggil kan database helper yang ini, kita inisialisasikan menjadi db. Nah, kita panggil db check login. Check login itu yang mana? Yang ini tadi ya. Ketika nanti dia dapat username dan password kita dalam database, nanti dia bakalan menuliskan bahwa dia bakalan berpindah nih. Jika dia true gini ya, update sessionnya dan dia ngecek cek loginnya benar, maka dia bakalan loginnya bakal berhasil seperti itu, dan dia bakal berpindah ke intent dari activity masuk, bakal berpindah ke home kalau dia berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau dia cek loginnya gagal dan update sessionnya juga tidak berhasil, maka dia bakal masuk ke kondisi ini. Artinya bahwa loginnya gagal karena sebelumnya kondisinya tidak terpenuhi seperti itu. Nah, setelah dia berhasil masuk login, nah makanya setelah itu nanti dia bakal masuk ke halaman setelah login. Nah, sebelumnya kalau misalnya user tidak punya akun dan dia tidak memiliki akun, berarti dia harus registrasi dulu kan. Nah, ini adalah halaman registrasinya. Jadi kalau tadi kan udah login tuh kalau dia udah punya akun. Nah, sekarang kalau dia nggak punya akun, dia harus registrasi dulu gitu ya.
Nah, dia di bagian registrasi ini seperti ini tampilannya. Kita pakai edit text juga, kita kasih ID juga, ada daftar juga, ada tombol back button, nanti dia balik ke halaman awal seperti itu. Nah, untuk Java-nya kita masukkan ke dalam variabel semua dulu. Kita ambil dulu ID dari layout tadi, username, password, terus confirm password. Nah, ada button registrasi dan button back gitu ya. Kita tampung ke dalam variabel seperti itu. Nah, jangan lupa sama seperti tadi database helpernya dipanggil gitu ya. Nah, kita ini inisialisasikan menjadi DB. Nah, di sini ketika nanti registrasi diklik, set on klik, nanti ketika dia nanti diklik, maka dia bakal memproses halaman ini nih. Dia bakal memproses codingan ini. Kita lihat satu-satu ya. Kita deklarasikan dulu, kita ambil dulu teks dari username, password, dan password confirm. Nah, di sini kita melakukan pengecekan. If str password equals dengan str password r, ini artinya adalah ketika nanti dicek isian dari password dan retype password yang ini ya. Ini kan ada password dan yang kedua itu adalah repassword, jadi pengulangan password. Nah, nanti ketika dicek password dengan pengulangan passwordnya sama isiannya, sama dia nginputinnya, berarti berhasil gitu ya. Nah, maka dia bakal menjalankan yang ini. Dia bakal manggil db insert user yang tadi fungsi kita buat di database helper ya, insert user. Ambil parameter dari str username dan str passwordnya dari sini. Nah, nanti jika daftarnya benar dan true, ketika nanti dia manggil insert user, fungsinya, dan dia berhasil mendapatkan outputan true, nanti dia bakalan intent berpindah dari halaman registrasi ke halaman masuk.class. Masuk.class ini adalah halaman login ya, jadi berarti registrasinya berhasil. Nah, nanti bakal muncul juga nih notifikasi kecil, kita menggunakan TOAS gitu ya, berhasil daftar. Tapi kalau if daftarnya tidak sama dengan true, dia bakal menjalankan yang ini, else, bahwa daftarnya gagal. Nah, ini else-nya untuk yang tadi di atas ya. Kalau ternyata password dengan repasswordnya tidak sama, dia bakal menjalankan notifikasi bahwa password tidak sama. Nah, untuk button back itu dia menjalankan ketika nanti diklik button back-nya, dia bakalan berpindah activity dari registrasi berpindah ke halaman awal aplikasi seperti itu ya. Nah, gitu. Itu untuk penjelasan dari codingan membangun sistem login dan registrasi. Nah, untuk halaman home-nya sendiri ini seperti ini ya halamannya. Nah, kayak gini halamannya. Kita membuat ada dua, ini halaman menu ya, halaman menu setelah berhasil login. Ada dua menu, ada menu rumah sakit dan menu lokasi terdekat. Nah, untuk menu rumah sakit sendiri ini bakal dijelaskan oleh partner saya, dan saya akan menjelaskan bagian lokasi terdekatnya gitu ya. Nah, untuk codingannya untuk home sendiri, codingannya itu jadi nanti ketika tombol jenis atau yang ini ya, jenis itu yang menu rumah sakit, jenis rumah sakit diklik, nanti dia bakalan ke intent berpindah dari menu home, dari activity home ke jenis rumah sakit. Nah, kalau dia menekan menu lokasi terdekat, berarti nanti dia bakal masuk ke sini nih, peta. Dia bakalan ke intent dari halaman home, activity home ke activity maps activity seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat codingan untuk dia punya maps activity ya. Nah, ini adalah tampilan activity untuk menu lokasi terdekat itu yang ini ya. Maps, nah ini ya, ini halamannya. Jadi nanti di sini ada sistem pencarian lokasi. Jadi nanti user bisa mencari lokasi. Terus di sini ada button. Button ini ada 3 button ya, RSUD, RSKAI, dan RSJ. Nah, nanti di button ini, ketika nanti button ini diklik, nanti dia bakal menampilkan semua lokasi RSUD. Kalau RSKI diklik, nanti dia bakal menampilkan semua lokasi RSKI terdekat yang ada di Kota Palu gitu ya. Nah, nanti di fragmen ini adalah bakal muncul maps-nya gitu ya, Google Maps-nya. Nah, gimana cara memunculkan maps ke dalam sebuah Android Studio layout-nya? Nah, caranya adalah kita harus menggunakan fitur Google Maps API gitu ya. Jadi nanti pertama kita masuk dulu ke browser, kita
masuk dulu ke link Google Maps API, terus kita buat dulu project untuk Google Maps API-nya. Setelah kita buat projectnya, nanti kita bakalan dapat dia punya key API. Nah, key-nya itu kata kuncinya itu nanti kita bakal masukin ke layout-nya, nanti dia bakalan ada di sini. Di values, kemudian nah ini Google Maps API, nanti di sini kita masukin di bagian sini, ini adalah key dari kita punya API key gitu ya. Nah, harus dimasukin dulu karena kalau nggak pakai ini, kalau nggak dimasukin key-nya, kuncinya, nanti kita tidak bisa nampilin maps dalam fragmennya kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita harus juga nambahin karena kita ingin mencari lokasi terdekat, kita harus nambahin dependensi di bagian Gradle-nya. Nah, ini kita harus nambahin dependensi untuk yang ini ya. Nah, ini GMS Play Service Maps dan lokasi agar kita bisa mendapatkan lokasi terkini kita saat ini gitu. Kemudian juga di manifestnya kita tambahin yang ini access find location sama internet permission seperti itu. Nah di Google Maps API-nya ini seperti ini kan tadi udah. Oke kita masuk ke Java-nya. Di bagian Java-nya ini kita udah ngesetting semuanya. Nah ini kita import semua dulu yang kita perlukan. Setelah itu nanti karena saya menggunakan activity memang untuk activity maps bukan empty activity, jadi kita menggunakan activity maps gitu ya. Nah jadi nanti di sini tinggal di sini kita ngambil semua dulu ID-nya untuk RSUD, RSKI, RSJ dan cari. Nah kita buat dulu ini, kita definisikan Fused Location Provider Client. Jadi ini fungsinya untuk menemukan lokasi service ya dari lokasi terkini kita. Nah, terus kita buat get location, sebuah fungsi get location. Fungsi get location ini digunakan untuk mendapatkan, kita meminta akses dari sistem untuk mendapatkan lokasi longitude dan longitude kita yang sekarang gitu ya. Nah, longitude dan latitude-nya kita sekarang. Jadi kita bisa tahu posisi kita sekarang ada di mana. Nah, kita meminta permission dari sini agar kita bisa dapat kita punya lokasi terkini gitu ya. Nanti kita bakalan tampilin ke dalam ini. Kita gunain map add marker, terus ada move kamera untuk pengaturan kameranya dan animasi kameranya. Jadi kita melakukan animasi kamera dengan menzoom 14 sebanyak 14 zoom gitu ya. Nah, ini adalah kode yang untuk menampilkan lokasi terkini. Kemudian di sini kita ada sebuah, jadi nanti ketika RSUD diklik seperti tadi ya, ketika kita mengklik ini bakalan muncul semua rumah sakit umum daerah Kota Palu yang lokasinya bakal muncul ke halaman tersebut gitu ya, ke halaman Maps. Nah, ini semua adalah lokasi-lokasi dari rumah sakit di Kota Palu, rumah sakit umum. Gitu juga dengan RSD dan RSKI sama ya. Dia bakalan nampilin lokasi-lokasinya. Nah, ini kita gunain fitur Mi Map ya. Mi Map. Mi Map ini dari mana? Itu adalah Google Maps yang ini. Nah, Google Map kita buat jadi Mi Map, dia punya variabel kayak gitu. Nah, kita di sini menggunakan fitur Google Maps. Gitu ya. Nah, kemudian untuk cari sendiri kita bakalan membuat edit text. Kita ambil dulu edit text dari keywordnya, terus kita ambil lokasinya. Nah, nanti ketika isiannya itu tidak kosong, nanti dia bakalan mencoba untuk mencari lokasi itu dari sini ya, get from location. Nah, lokasinya kita cari. Nanti kalau dia dapat, nanti dia bakal menampilkan lokasi dari apa yang kita cari di sini. Nah, kayak gitu ya. Nanti dia bakal mencari langsung ke latitude sama get longitude-nya kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya berhasil dia bakal menampilkan apa yang kita cari, tapi kalau dia gagal bakal menampilkan bahwa lokasi tidak ditemukan seperti itu. Gitu ya. Itu untuk codingan Maps activity-nya. Jadi yang paling penting adalah kita harus menggunakan Google API Key-nya. Nah, kalau nggak ada Google API Key, nanti dia nggak bakalan bisa masuk ke fragmen, nanti mapsnya nggak bakalan nampil di sini kalau kita nggak gunain Google API Key. Seperti itu ya. Mungkin segitu aja untuk penjelasan bagian saya. Nanti bakal dijelaskan langsung lagi selanjutnya untuk fitur menu rumah sakit bakal dijelaskan oleh sahabat saya, partner saya, Viola Andaresta. Sekian dari saya serahkan kepada Mbak Viola gitu ya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai codingan dari job desk yang telah saya kerjakan, di mana
di sini saya telah membuat halaman dari melihat data rumah sakit berdasarkan kategorinya, di mana nantinya sebelumnya itu ketika akan ada tampilan home seperti ini, dan ketika image button rumah sakit ini diklik, maka halaman itu akan berpindah ke halaman yang dapat menampilkan jenis rumah sakit berdasarkan kategorinya. Nah, untuk membuat halaman ini, di sini saya menggunakan relative layout, yang di dalamnya sendiri terdiri dari beberapa linear layout untuk mengatur posisi dari button-button image serta teks-teks yang ada. Nah, di sini terdiri dari 3 kategori, yaitu RSU, RSKAI, dan RSC. Jadi, nantinya ketika pengguna itu ingin melihat kategori berdasarkan melihat data rumah sakit berdasarkan kategori, maka di sini kami menyediakan 3 buah kategori. Nah, kemudian nantinya ketika button-button image button ini diklik, maka dia akan berpindah ke halaman yang dapat menampilkan list-list dari daftar rumah sakitnya. Seperti ini. Ini adalah daftar daftar-daftar dari kategori RSU. Nah, nantinya di sini akan muncul nama-nama rumah sakit yang kategorinya itu termasuk ke kategori RSU. Nah, untuk membuat list ini saya juga telah membuat database-nya seperti ini. Nah, di sini ada database yang saya inputkan secara manual. Selanjutnya, untuk membuat layout ini, saya menggunakan relative layout dan di dalamnya terdapat linear layout, di mana nantinya list-list ini akan muncul sebagai list view. Nah, lalu di sini juga saya memasukkan logo dari aplikasi yang kami buat, yaitu Hospital Health. Sini kami memasukkannya itu dengan menggunakan image view. Sama dengan RSU, adapun tampilan untuk RSKI itu sama seperti ini, di mana di dalamnya itu berisi relative layout, yang di dalamnya juga ada linear layout-nya. Lalu untuk membuat daftar ini sama juga seperti sebelumnya menggunakan list view. Lalu yang terakhir itu RSC. Sama seperti sebelum-sebelumnya, tampilan untuk tampil data rumah sakit yang termasuk RSC itu seperti ini. Sama menggunakan relative layout yang di dalamnya juga terdapat linear layout untuk mengatur item-item yang ada di dalamnya. Nah, kemudian apabila salah satu list ini diklik, maka dia akan masuk ke halaman tampil RS. Seperti ini. Nah, di halaman tampil RS ini berisi nama rumah sakit, alamat lengkap, nomor telepon, serta fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam rumah sakit. Lalu apabila button telepon ini diklik, nantinya dia akan langsung melakukan panggilan telepon kepada nomor rumah sakit yang dimaksud. Lalu apabila bagian ambulansnya itu diklik, maka dia akan langsung menelpon ambulan dari rumah sakit tersebut. Kemudian untuk maps, itu nantinya ketika diklik, maka nantinya pengguna akan langsung masuk ke halaman maps untuk untuk menunjukkan posisi dari rumah sakit ini di maps. Lalu apabila daftarnya ini diklik, maka dia akan masuk ke menu daftar pasien. Nah, untuk membuat halaman ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan relative layout yang di dalamnya berisi linear layout. Lalu untuk bagian ini, saya menggunakan image view. Dan untuk bagian nama rumah sakit, saya menggunakan text view. Lalu untuk bagian nama lengkap, alamat lengkap rumah sakit sama menggunakan text view, dan begitu juga untuk nomor telepon dan tulisan fasilitas rumah sakit. Sedangkan untuk yang lainnya juga, untuk isi dari nama rumah sakit, alamat lengkap, nomor telepon, serta fasilitas sama, saya juga menggunakan text view. Nah, nantinya data-data yang sebelumnya telah dibuat di database seperti ini, misalnya nama RS-nya itu RSU Antapura Palu, Jalan nomor 1, dan lain-lain ini nantinya akan muncul di halaman ini.
Jadi nantinya di sini akan muncul nama RS tersebut, alamat dari RS tersebut, nomor telepon dari RS tersebut, dan fasilitas-fasilitas yang terdapat dalam rumah sakit tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ada activity daftar. Nah, activity daftar ini sendiri itu digunakan ketika pengguna ingin mendaftar ke rumah sakit. Jadi nantinya pengguna diminta untuk memasukkan nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, serta nomor telepon. Lalu pengguna juga akan diminta untuk memilih tujuan dari poli yang dibutuhkan. Nah, untuk membuat halaman ini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan relative layout. Di dalamnya juga terdapat linear layout. Dan untuk bagian ini saya menggunakan edit text. Jadi nanti data-data yang dimasukkan pada bagian ini nantinya akan disimpan di database dan akan ditampilkan kembali. Kemudian apabila telah selesai mengisi bagian ini dan diklik submit, maka halaman itu akan berpindah ke halaman halaman ini. Halaman ini merupakan halaman yang nantinya berisi data-data yang sebelumnya telah diinputkan oleh pengguna, di mana di sini akan muncul nomor antrian yang akan didapatkan oleh pengguna, lalu di sini berisi rekapan dari data-data yang sebelumnya telah diisi pengguna dan disimpan di database, nantinya akan muncul pada bagian ini. Sama di sini juga saya menggunakan relative layout, dan untuk bagian logo ini saya menggunakan image view, lalu di sini juga saya menggunakan text view untuk menampilkan teks-teks yang dibutuhkan. Nah, kemudian ada pun bagian Java untuk halaman-halaman tersebut. Yang pertama itu ada halaman Java untuk jenis rumah sakit. Nah, di sini itu berisi import dari package-package yang nantinya akan digunakan. Lalu di sini juga terdapat inisialisasi dari variabel-variabel yang akan digunakan, di mana variabel yang akan digunakan pada bagian ini yaitu RSU, RSKAI, dan RSJ. Lalu di sini variabel-variabel yang akan digunakan itu diisikan ID dari elemen yang ada pada bagian ini. Nah, di mana ID yang diambil itu rumkit_RSU, rumkit_RSKAI, dan rumkit_RSJ. Lalu nantinya bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk berpindah halaman. Jadi ketika nanti image view itu diklik, maka dia akan berpindah ke halaman sesuai dengan tujuannya masing-masing. Nah, untuk bagian Java RSU-nya itu seperti ini. Sama juga di sini terdapat import dari package-package yang akan digunakan. Lalu di sini terdapat inisialisasi dari variabel yang akan digunakan. Nah, di sini untuk bagian refresh list ini digunakan untuk merefresh list. Jadi nantinya ketika ada data yang ditambahkan kembali, maka list yang ada pada halaman RSU itu akan di-refresh. Nah, di mana nantinya data yang diambil itu yaitu data DB raw query dengan perintah select from data room kit, di mana tabel yang digunakan adalah tabel data room kit dan yang diambil adalah jenis rumah sakit yaitu RSU. Begitu juga untuk RSKIA dan RSJ. Lalu untuk bagian Java tampil RSJ itu seperti ini. Sama juga di sini merupakan import dari package-package yang akan digunakan. Lalu di sini merupakan inisialisasi dari variabel-variabel yang akan digunakan. Dan di sini juga sama seperti sebelumnya, itu mengambil ID dari elemen-elemen yang ada pada halaman XML. Lalu di sini itu halaman yang digunakan untuk menampilkan data-data dari database. Jadi di sini itu terdapat
DB query select from data room kit where nama room kit. Jadi nanti yang tampil itu adalah dilihat dari nama rumah sakitnya. Kemudian pada bagian tampil rumah sakit itu juga berisi button-button yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas. Jadi ketika button seperti ini, ketika button 1 itu diklik, maka dia akan menampilkan nama rumah sakit. Lalu ketika button ini diklik, maka dia akan langsung masuk ke Google Maps yang menampilkan lokasi dari rumah sakit tersebut. Lalu ketika button telepon ini diklik, maka dia akan masuk ke menu telepon. Lalu selanjutnya adalah Java dari daftar rumah sakit. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini berisi package-package dari yang akan digunakan. Lalu ini merupakan bagian dari inisialisasi variabel-variabel yang akan digunakan. Lalu bagian ini merupakan bagian yang digunakan untuk mengambil ID dari halaman XML. Kemudian di sini sama juga untuk memasukkan datanya itu digunakan select from data room kit where nama room kit. Nah, kemudian di sini itu terdapat DB SQL insert into. Jadi nanti ketika data-data dari daftar rumah sakit ini diinput, maka akan dimasukkan ke database. Nah, seperti ini. Codingannya itu seperti ini. Dan yang terakhir itu ada tampil antrian. Nah, codingan untuk bagian Java itu seperti ini, sama. Di sini terdiri dari import dari package-package yang akan digunakan. Lalu di sini itu terdapat inisialisasi dari variabel, dan di sini merupakan bagian find view by ID dari yang akan digunakan. Nah, untuk menampilkan datanya itu digunakan perintah ini, di mana select from daftar RS where nama lengkap. Jadi nanti data-data yang sebelumnya dimasukkan itu akan ditampilkan dengan menggunakan perintah ini. Oke, di sini kita udah masuk pada tampilan halaman awal aplikasi pencarian rumah sakit kita. Nah, di sini ada button login dan registrasi. Semisal kita belum punya akun, kita bisa langsung mengklik registrasi gitu ya. Terus misalnya kita kasih nama Aldi S, passwordnya 123. Di sini passwordnya misalnya kita kasih salah ya, 12. Kita daftar. Bakal muncul password tidak sama. Jadi di sini harus kasih 3 gitu ya. Jadi 123 daftar. Berhasil daftar. Kemudian kita coba pakai tadi Aldi S. Terus kita kasih password salah gitu ya. Nah, dia nggak mau login kan? Harus password yang benar, 123. Baru dia oke, berhasil login. Nah, di sini ini adalah tampilan menu. Di sini saya akan menampilkan untuk lokasi terdekat. Kita klik. Nah, jangan lupa di sini nyalain GPS di emulatornya ya. Izinin. Nah, biar nanti bisa kebaca lokasi terkini kita. Nah, setelah udah dapat kayak gitu, misal kita mau mencari, saya mau cari rumah sakit umum terdekat. Nah, kita bisa klik RSUD, bakal muncul semua rumah sakit. Nah, di sini kita bisa lihat yang paling dekat adalah yang ini ya. Nah, bisa kita cari, misalnya kalau udah kita pilih ini, kita mau pilih rute, kita bisa klik ini rute. Nanti dia bakal ke bawah ke Google Maps, nanti dia bakal mencari rute terbaik, gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini di mark RS watuarnya. Setelah itu, setelah dapat kayak gini, ini juga RSKI bisa ya. RSJ seperti itu. Ini sama. Kalau misalnya kita mau nyari rumah sakit Anutapura gitu ya. Rumah sakit ini bisa pencarian diklik Anutapura. Nanti dia juga bakalan nampil ya. Nah, ini. Gini ya. Nah, ini adalah rumah sakit Anutapura. Gitu ya, dari lokasi kita. Nah, ini. Oke. Seperti itu. Itu untuk fitur menu lokasi terdekat kita. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian untuk
logoutnya sendiri kita bisa keluar dari sini. Nah di sini juga ada about. Kalau about diklik nanti dia bakalan kayak gini, ada tentang seputar hospital health-nya, tentang versinya segala macam. Nah kalau misalnya kita mau keluar dari aplikasi kita bisa tinggal klik keluar gitu ya. Nah gitu kita kembali ke halaman login seperti itu ya. Bagian rumah sakit itu diklik, maka dia akan memunculkan rumah sakit berdasarkan kategorinya, di mana di sini terdapat kategori RSU, RSKI, dan RSJ. Ketika RSU-nya itu diklik, maka dia akan memunculkan daftar dari RSU yang berada di Kota Palu. Lalu, ketika RSKI-nya itu diklik, maka dia akan memunculkan daftar dari RSKIA yang ada di Kota Palu. Dan ketika RSJ-nya itu diklik, maka dia akan memunculkan list dari RSJ yang berada di Kota Palu. Ketika RSU Budi Agung Palu itu diklik, maka dia akan muncul pilihan untuk melihat rincian dari RSU. Dan ketika lihat rincian ini itu diklik, maka dia akan memunculkan tampilan rumah sakit di mana berisi nama rumah sakit, alamat lengkap rumah sakit, nomor telepon, dan fasilitas rumah sakit. Jadi nanti ketika button telepon ini diklik, maka dia akan langsung mendirect ke halaman telepon dial dari HP yang ada. Kemudian apabila maps-nya itu diklik, maka dia akan langsung menunjukkan letak posisi dari rumah sakit tersebut. Ketika button maps-nya itu diklik, maka dia akan menunjukkan lokasi dari rumah sakit tersebut. Lalu, apabila daftarnya itu diklik, maka dia akan menampilkan form pendaftaran untuk pasien. Nah, contohnya ketika diisi, itu ketika nama lengkapnya itu diisi, lalu tempat tanggal lahirnya itu, kemudian alamatnya, kemudian jenis kelamin, dan nomor telepon, serta pilihan atau tujuan polinya itu, dan diklik submit, maka data-data yang sebelumnya telah diisi itu akan muncul dan akan muncul juga nomor antrian pasien. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.